Bayangin, cuma punya tempat untuk neduh, lapak kecil buat hidup, dan jalan kecil yang tiap hari jadi saksi anak berangkat sekolah. Lalu tiap paginya, air laut selalu naik ke depan pintu. Bukan sekali, tapi tiap hari. Atau bayangin, kamu pengen sekolah, kerja, atau sekedar beli ciki di warung, tapi kursi rodamu gak bisa lewat karena jalannya gak bisa menghargai kamu. Atau kamu gak pernah bayangin, kehilangan atap, peluk, pijakan, bahkan tanah pun berubah jadi lumpur. Di bawah kaki kamu yang menelan semuanya. Aku kuliah di PWK, belajar bagaimana kota dibangun, tetapi juga belajar bagaimana kota itu sendiri bisa gagal melindungi warganya. Di Pekalongan, Jawa Tengah, khususnya di bagian utara, yaitu Kelurahan Pasir Sari dan Kandang Panjang, warga menghadapi ancaman air rob yang semakin menguasai wilayah tempat tinggal mereka. Genangan ini bukan sekedar musiman, tetapi sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari mereka. Masalahnya bukan soal alam. Tanggul ini memang sudah dibangun, tetapi ketinggiannya terus bertambah seiring dengan naiknya muka air laut, membuat warga berasa seperti hidup di penjara. Selain itu, kawasan ini juga makin sempit yang didukung oleh pembangunan hunian baru yang tidak terkendali. Di sepanjang bantaran rel kereta api di kota Yogyakarta, tepatnya di Kelurahan Brontokusuman, banyak warga yang tinggal di kawasan kumuh yang sempit, padat, dan tidak punya fasilitas dasar yang memadai. Mereka ialah pekerja sektor informal, pemulung, buruh harian, pedagang kaki lima yang tidak punya pilihan lain selain tinggal di tanah ilegal. Mereka sadar bahwa lahan mereka bukan lahan yang pantas untuk ditinggali. Namun karena keterbatasan ekonomi, mereka bertahan di sana. Lingkungan hidup mereka juga jauh dari kata sehat. Tetapi ironisnya, mereka juga membentuk ekosistem sosial yang solid. Namun ketertinggalan infrastruktur dan status hukum tanah membuat mereka rentan. Kawasan Petobo dan Balaroa menjadi saksi bisu atas dahsyatnya gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada tahun 2018 di Palu, Sulawesi Tengah. Rumah-rumah hancur, lahan-lahan tertelan oleh lumpur, dan ribuan jiwa menjadi korban. Warga-warga di kawasan ini, terutama mereka yang tinggal di lahan-lahan yang statusnya belum jelas atau tidak dalam termasuk prioritas relokasi, terpaksa membangun kembali rumah mereka secara swadaya di zona yang sebenarnya belum aman. Apakah hal-hal tersebut menjadi akhir dari segalanya? Selama orang baik tidak diam, pasti ada solusinya. Lalu solusi atas permasalahan demikian, warga sudah bergotong royong untuk membuat tanggul tambahan dari karung pasir untuk menahan rob. Selain itu, masyarakat juga bekerja sama dengan pemerintah melewati program Kotaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan mereka. Namun solusi-solusi sebelumnya juga nggak luput dari masalah sisa yang masih terjadi, yaitu meskipun tanggul luar sudah dibangun, tetapi air tetap muncul dari dalam kampung. Namun itu bisa diatasi dengan membuat jaringan saluran air skala mikro dalam kampung untuk dikoneksikan ke satu titik pompa pembuangan keluar tanggul. Melalui fasilitator Kotaku, alih-alih digusur, mereka diajak untuk menyusun desain kawasan bersama. Rumah-rumah didesain dan direnovasi agar lebih layak, saluran air diperbaiki dan menambah ruang publik, serta jalan setapak yang dibuka agar lingkungan menjadi lebih sehat dan aman. Namun, beberapa solusi tadi juga nggak luput dari masalah yang masih tersisa. Yang pertama, itu sudah ada guarding block tapi belum menyeluruh. Banyak ruang yang masih belum ramah difabel. Beberapa fasilitas juga masih belum terhubung secara aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas. Inklusi juga belum benar-benar menjadi utuh. Untuk menanggapi dan memberi solusi dari masalah-masalah yang masih tersisa, maka dibuatlah sistem koridor pejalan kaki yang inklusif yang saling terhubung ke fasilitas-fasilitas seperti ini. Yang diharapkan jika dibikin jalur lurus itu akan mempermudah mobilitas baik dari penyandang disabilitas atau warga-warga sekitar. Lalu, bagaimana solusi atas permasalahan berikut? Yaitu dengan melakukan pendekatan dengan memperkuat bangunan, menata ulang kawasan yang rawan likuifaksi dan tsunami, serta merelokasi sebagian warganya ke tempat yang lebih aman. Namun, solusi tersebut masih menuai kontra dan masih meninggalkan juga masalah yang tersisa, yaitu relokasi terlalu jauh yang menyebabkan memutus akses dan koneksi sosial. Warga direlokasi ke tempat baru yang lebih aman, tetapi mereka kehilangan akses ke pekerjaan, sekolah, pasar, serta komunitas hidup. Mereka terasa terputus dari akar sebelumnya. Untuk menanggapi bagaimana solusi dari masalah-masalah tersisa tersebut, dengan dilakukan tempat relokasi jangan dilihat dari zona aman atau tidaknya, tetapi juga melihat aksesibilitas ke fungsi kota, seperti yaitu membuat peta arahan pengembangan kawasan yang berbasis mitigasi likuifaksi
Dengan harapan peta tersebut juga dapat memperatakan atau membantu aksesibilitas ke fungsi kota selanjutnya. Contoh ketiga kota tadi dalam menghadapi tantangan yang berbeda. Tetapi mereka juga punya satu hal yang sama, yaitu mereka bisa pulih karena banyak orang baik yang gak tinggal diam. Selama masih ada orang baik, kota kita juga bisa selalu dibangun ulang kok. Lebih baik, lebih adil, juga lebih manusiawi.